Latar belakang Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM, Amerika British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Krayakan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Djardin Starkenborg dan Jenderal Terpoten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk bagi Indonesia. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai titik pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang untuk memenuhi semua keinginannya. Alasan tersebut karena Indonesia kaya akan hasil timbang sehingga bisa menjadi pemasok keperluan Jepang. Indonesia memiliki bahan mentah yang bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan terhadap masyarakat. Jepang membuat pemerintahan militer yang dinamai Kunseibu dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan. Pemerasan tenaga kerja Indonesia di masa pendudukan Jepang berupa kerja paksa, romusa. Pada pekerja romusa memiliki tugas menggali lubang-lubang pertahanan, membangun kubu-kubu pertahanan, dan tugas lainnya. Jepang juga membentuk semboyan semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Peristiwa ini begitu merugikan bangsa Indonesia saat itu. Pasalnya sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang.